Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Eh, Hari ini sedang off, Ya, sedang libur. sedang libur. Terima kasih ya sudah mau melakukan sesi lanjutan. Ya, hari ini adalah kita sudah mensepakati bahwa di hari ini adalah sesi lanjutan, yaitu sesi kedua. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Atau mungkin lagi puasa? Enggak. Iya, kalau udah sarapan alhamdulillah ya. Ada kegiatan lagi nggak hari ini ketika sedang off, kecuali ini kesini atau setelah kesini atau sebelum kesini ada kegiatannya? Kesini nanti ada kegiatan lagi sih, kebetulan nanti sih. Oh, di jam berapa? Jam kurang lebih jam satuan nanti pengumuman. Oh iya, ya maksudnya ya takutnya mengganggu ya di jadwal ini. Enggak, ini masih aman ya kalau di jam satuan. Oke. Untuk sebelum melanjutkan, mari kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengevaluasi dari yang sudah dikerjakan, nah ada ini nggak, ada apa namanya dari permasalahan yang diceritakan sebelumnya nih, apakah sudah ada rencana-rencana tertulis gitu, mau apa dan bagaimana gitu nantinya? Kalau rencana dari terus belum ada sih, Kak. Belum ada. Belum ada. Jadi masih rencana masih tetap mengalir aja. Oh, itu aja ya. Kalau boleh tahu kan kemarin sudah ini ya, sebelum itu yang bisa membuat kepikiran di setiap harinya itu kan antara apakah saya harus memilih bekerja atau melanjutkan kuliah dan belum bisa memanage waktu ya. Nah, kalau boleh tahu itu kalau di prodi PAI ya, ngambilnya PAI. Nah, jam kuliahnya itu di jam berapa saja gitu? Kalau di jamnya kan seminggu 2 kali pertemuan, Jumat Sabtu. Kalau di hari Jumat itu masuknya di jam 1, jadi habis sholat Jumatan. Di kurang lebih di jam 1 sampai jam paling lambat pulangnya itu jam 8 habis Isya. Ya, jadi tergantung dosennya. Kalau pulangnya cepat, maghrib juga udah pulang, atau jam 7 udah pulang. Oh, berarti masuknya itu adalah di ini ya, di jam kelas karyawan ya, Iya, itu di weekend. Nah, kalau boleh tahu itu ada berapa prodi kalau dalam satu semester, bukan berapa prodi, maaf, berapa mata kuliah dalam satu semester gitu, berapa SKS nih yang ditempuh dalam setiap semesternya? SKS berapa ya waktu itu? Ada 21 Kurang lebih segituan. ada. Iya, ada. Intinya berarti dengan SKS yang sebanyak itu teh di waktunya, berarti jam kuliahnya itu di weekend, yaitu Sabtu Minggu dan ini Jumat Sabtu. maaf di Jumat Sabtu. Kalau di Jumat habis zuhur sampai Isya, kalau di Sabtu dari jam Di Sabtu pagi-pagi dari pagi jam 7 sampai sore. Berarti kalau misalkan dalam posisi seperti ini, kalau misalkan mengambil keputusan kuliah sambil bekerja, kemungkinan resiko yang harus diterima adalah di setiap Sabtu berarti harus emang off ya gitu ya. Kan pagi, jalan pagi kan. Nah, pagi. Kalau Jumat mungkin bisa menyesuaikan ya, orangnya masuknya di ba'da zuhur. Nah, kalau untuk pekerjaan yang sekarang gitu kan, ini sama ya kerjanya off-offan. Kalau boleh tahu di jam kerjanya setiap hari di jam berapa saja? Kalau di jam kerja yang sekarang Masuknya gitu, apakah off-offan, apakah memang flat gitu, masuk jam 7 sampai asar apa bagaimana? kalau untuk tempat kerja yang sekarang sih jam kerjanya apa yang normal. Masuk pagi. Masuk pagi, nanti pulangnya sore. Iya. Terus di 2 shift sih kalau pekerjaan yang sekarang. Di 2 shift ya, jadi si pagi sama siang. Kalau siang itu jam 12 sampai jam 9. Berarti 2 shift ya, 2 shift berarti itu perputarannya berapa hari sekali? Kalau
kayak sip-sipan kayak gitu. Kalau sip-sipan kadang tergantung dari yang ngatur jadwalnya, kadang ada yang seminggu, ada yang tiap hari bergiliran. Gitu kalau di tempat kerja. Oh, jadi antara seminggu atau mungkin menyesuaikan teman apabila ada yang mau gitu bisa bergantian apa tidak? Enggak, jadi udah terjadwal aja. Oh, tapi ada toleransi bisa bergantian nggak? Misalnya teteh itu di hari Sabtu mau ini kan pagi mau ngambil nih sampai lor, saya ngambilnya dari jam 12 sampai yang malam, bisa nggak seperti itu? Jadi tuker sama teman. Kalau di pekerjaan yang sekarang sih kebetulan nggak bisa sambil kuliah. Oh iya, Iya, kalau di pekerjaan sekarang. jadi untuk pekerjaan yang sekarang jadi tidak bisa sambil kuliah. Oh gitu. Kecuali tapi ada sih salah satu di sini yang kuliahnya di UT. Kuliahnya di UT. Kalau di UT itu online atau offline? Kayaknya mah online. Full online Iya, ya. sempat nanya katanya online. Katanya online. Jadi intinya kalau di UT memang kebetulannya yang saya tahu, kebetulan saya tahu juga memang full online ya kalau di UT. Jadi mungkin itu mah pinter-pinternya kita aja mungkinnya sambil kerja Zoom gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau di UT mah offline-nya itu ketika UTS atau UAS gitu ya, tahu saya mah kan begitu ya, full online. Nah kalau untuk TP sendiri kayak pemilihan di tempat kerja yang sekarang kan memang tidak memungkinkan nih buat kuliah. Nah, apakah memang kan masih tetap nih ada harapan untuk bisa melanjutkan? Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh gitu, nah goals apa yang ingin Teteh capai ketika memang tujuan dari kuliah itu mau apa gitu? Tujuannya itu apa namanya, kan goals harapan buat bisa kuliah teh, jadi bisa mewujudin keinginan. Mewujudkan keinginan. Buat keinginan yang kayak jadi guru. Iya. Kalau nantinya terus kan apa nih bisa goalsnya itu jadi harapan si orang tua teh bisa kebukti. Oh, ini salah satu cita-cita juga ingin menjadi guru dan harapan orang tua juga sama gitu menjadi guru. Jadi dari orang tua juga emang bukan hanya dari dukungan omongannya ya, tapi dari tindakan saya sebagai anaknya juga perlu ada feedback gitu. Oh iya, jadi intinya dari keinginan diri sendiri dan memang dari harapan orang tua juga pengen anaknya pengen jadi guru gitu ya. Nah oke. Nah ketika memang situasi ini dan sekarang tidak mungkin, apakah memang prodi yang diambil tuh memang betul-betul keinginannya itu memang di prodi PAI atau mungkin ada keinginan ngambil prodi lain gitu yang bisa memungkinkan bisa kuliah akan tetapi tetap berlanjutnya? Bosnya kan pengen jadi guru nih, apakah memang guru PAI ini adalah memang yang menjadi tujuan gitu? Kalau sebetulnya sih PAI ini bukan keinginan. Iya. Soalnya kan dulu teh sempat daftar masuk ke prodi apa namanya pendidikan bahasa Indonesia, kalau nggak Indonesia sejarah, karena menghindar dari kayak hitung-hitung matematika. Enggak matematika. Iya, kayak itu, menghindar dari itu. Cuman emang belum rezekinya di prodi sana. Ya udah pindah ke Univ, ngambil prodi PAI gitu. Jadi masuk prodi PAI juga ya bismillah, mungkin emang udah jalannya gitu. Jadi memang di PAI ini adalah opsi pilihan-pilihan yang lain dari yang sebelumnya. Di keinginan sebelumnya pengennya bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Dari berbagai perjalanan mungkin ini mengarahnya ya udahlah ngambil PAI gitu ya, seperti itu. Yang penting mungkin bukan ngambil hitungan seperti matematika gitu ya. Oke, nah mungkin dari kan udah dijalani nih yang PAI ini. Kalau untuk saat ini kan teteh udah bekerja nih kan, bekerja. Nah kalau bekerja kan menurut teteh bekerja itu apa gitu? Menghasilkan atau mengeluarkan? Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Iya.
lebih ke maksudnya income yang kita dapat kalau bekerja apa? Kalau bekerja Berarti menghasilkan. ya menghasilkan. Menghasilkan. Hmm. Kalau pengeluaran mah berarti pasti lah Iya, ya, pasti. tapi cuma itu untuk kebutuhan pribadinya ya gitu ya. Iya. Kalau untuk ini mah kalau untuk dari gaji yang didapat berarti pengeluaran yang dikeluarin adalah untuk kebutuhan pribadi. Nah, kalau untuk kuliah, menurut Teteh sendiri, kalau kuliah kita akan mendapatkan income-nya ada ilmu gitu. Nah, untuk dari segi finansial, kalau menurut Teteh gitu, kalau kuliah akan mengeluarkan atau akan mendapatkan? Mengeluarkan, berarti siap dengan risiko itu. Iya. Siap memang berarti kalau bekerja mah kita ngasilin duit ya, menghasilkan uang. Nah, paling pengeluaran itu adalah untuk kebutuhan pribadi gitu kan, primer gitu, sekunder, tersier lah kalau ada gitu ya. Nah, kalau misalkan kuliah memang harus siap uangnya diinvestasikan gitu ya ke dunia pendidikan yang memang kita harus siap untuk mengeluarkan gitu uang, dan itu harus ada dananya ya di setiap semesternya. Nah, kalau sejauh ini yang menjadi permasalahan Teteh itu adalah ketika memang tidak bisa sinkronnya antara jam yang untuk harapan Teteh kan bisa bekerja dan bisa sambil kuliah, akan tetapi jamnya yang tidak match, apalagi di yang sekarang adalah tidak ada atau bisa tidak tipis kemungkinan untuk bisa sambil kuliah. Nah, apakah ada kepikiran untuk ngambil prodi lain dan yang bisa simple gitu loh, maksudnya bisa di jam, ada yang misalkan di jam malam doang gitu loh. Nah, apakah ada Teteh kepikiran ke hal sana nggak? Jadi memang resikonya ngulang dari awal pindah prodi gitu. Kalau sampai saat ini belum ada kepikiran ke sana. Soalnya masih kepikiran ya stuck, cari yang bisa seimbang sama kerja sama kuliah. Nah, kira-kira belum ada ya, masih stuck, belum kepikiran. Dan nah, kalau kira-kira nih, kalau misalkan menurut Teteh sendiri yang misalkan yang bisa balance antara pekerjaan, bekerja jalan dan kuliah pun bisa dijalani, nah kira-kira mau ngambil apa gitu? Apakah akan tetap mempertahankan di PAI gitu kan, ini di univ yang sama yang sebelumnya yang sekarang sedang cuti, dan mencari pekerjaan yang lain gitu yang bisa ini, atau memang mau pindah prodi gitu tapi tetap kerja di sini, atau bagaimana? Coba. Mau tetap Bagaimana? tetap di prodi yang sekarang, melanjutkan, jadi nggak balik lagi atau kepikiran buat pindah apalagi mulai dari awal. Tapi kalau misalkan ada kesempatan nih dari harus ngulang dari awal, terus namanya teh bisa balance sama si kerjanya, nah itu paling mau, tapi keinginannya pengen lanjut aja ke prodi yang sekarang. Tetap sih pilihannya itu. Kalau ada kesempatan untuk misalkan memilih gitu ya, berarti sekarang akan mempertahankan pekerjaan atau memang akan berencana melanjutkan? Untuk sekarang mempertahankan dulu pekerjaan. Untuk saat ini yaitu mempertahankan pekerjaan. Nah, apabila ada situasi yang memang mempertahankan pekerjaan, terus ada kesempatan di prodi yang lain atau univ yang lain yang bisa balance dengan pekerjaan, apakah akan mengambil itu atau tidak? Tidak. Misalkan nih sekarang kan pekerjaan bisa diserna, bisa ditanam. Iya. Nah, ini bagaimana? Sebisa mungkin paling mempertahankan. Tetap gak akan diambil. Ya, soalnya kan yang saya tahu kan tadi prodi BK yang kok jadi prodi BK sih? Maaf, yang saya pahami tadi kan Teteh juga kan mengatakan yang di prodi PAI itu benar-benar bukan pilihan awal gitu ya, kayak opsi yang lain.
Otomatis kalau kayak gitu kan goalsnya bagi teteh itu adalah yang penting saya itu bisa menjadi guru gitu ya goalsnya, tapi bukan di guru hitungan gitu, misal matematika berarti ada kesempatan di mata kuliah atau di prodi-prodi yang lain yang penting jadi guru gitu enggak? Iya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan seandainya sekarang ada kesempatan yang balance dengan pekerjaan, akan tetapi bukan di prodi PKI, nah itu ketika kesempatan itu datang akan diambil atau tidak? Kan yang penting bukan yang penting jadi guru nanti goalsnya gitu harapannya. Tapi memang resikonya adalah nantinya mengulang dari awal ya kan, bukan di PKI nih. Ketika ada kesempatan itu datang mau diambil atau tidak? Diambil. Yakin? Iya, yakin. Soalnya kan kapan lagi? Nah, kapan lagi? Nah, kira-kira kayak misalkan prodi yang seperti itu yang bisa balance, yang teteh tahu ada di UNIF apa saja dan memang prodi apa yang bisa diambil? Dan yang teteh juga mampu gitu menjalankan itu dan memiliki informasi kayak gitu? Belum memiliki informasi. Belum ini ya, berarti belum memiliki wawasan akan misalkan prodi apa yang memang bisa gitu. Nah, apakah kalau misalkan saya bertanya kayak misalkan jadi guru TKJ, guru komputer, teteh minat nggak? Kalau dari komputer itu sih kalau dibilang minat ya terlalu. Nggak terlalu ya. Tapi dulu sebelum sebelum masuk ke UNIF yang sekarang lagi cuti sama kakak juga ditawarin buat kesana. Di mana itu? Di Cikasu, diterangkan kakak teh dosen di sana. Jadi mau dikesanain, didaftarin, cuman kayak ada takut duluan nih, emang kurang minat kalau dari soal kayak yang komputer gitu. Takutnya di bagian apa? Apanya yang membuat takut? Takut gak bisa, padahal emang bisa dicoba dulu kan belajar. Nah, belum nyoba tapi sudah ada rasa takut duluan. Gitu. Mau gak ini? Ada harapan untuk mencoba nggak gitu? Kalau harapan sih ada, pengen nyoba, pengen waktu itu, cuman kayaknya masih pelimpah, masih ragu pas waktu ditawarin saya, jadi makanya gak diambil. Nah itu kalau boleh tahu itu kakak sepupu atau bagaimana? Sepupu. Oh bukan, itu udah ada peluang nih. Iya. Di kakak sepupu, apalagi kan beliau di sananya dosen dan memang bisa berkesempatan, bisa balance dengan pekerjaan. Apakah ada harapan untuk nantinya diambil, dicoba peluang gitu? Kalau emang hati sama diri sendirinya kepengen banget nih, ya mungkin mau diambil. Nah kalau boleh tahu itu kata beliau menyampaikan itu jadwalnya di hari apa saja, di jam berapa? Itu katanya ada kelas karyawan, Ada. Jamnya juga bisa ditentuin sama jam kerja, soalnya dulu juga pas ngambil S1 di sana sambil kerja, dulu kan masih ada transmart Ya. kerjanya di sana, jadi bisa fleksibel tuh. Apakah itu adalah sebuah peluang? sebuah peluang sebetulnya. Iya. Tapi kenapa tidak berani mencoba gitu dan membuka hati gitu, kayak membuka pikiran juga kayak memang itu ada peluang yang bisa diambil? Udah takut duluan. Tapi belum dicoba. Takut duluan tapi belum dicoba. Apakah ada hal yang ingin keinginan untuk berani mencoba? Mungkin Untuk pengen mencoba ada. Apakah siap di semester sekarang kan bulan apa? Bulan Juni. Nah, bulan depan semester baru. Siap untuk memulai? Siap kalau ada ini. Apakah ada keinginan untuk mencari informasi? Ada. Nah, Sampai saat ini juga ada, masih ngulik-ngulik. masih ngulik ya. Soalnya setahu saya kalau
nantinya kalau ngambil itu teknik informatika misalkan sarjana komputer atau PTI gitu ya. Nah di sana itu prodinya apa namanya di Cipasen gitu? Di Cipasen tuh apa ya? Kita lagi belum tahu Iya. sih, belum tahu selebih detail itu. Kalau prodi-prodinya cuma cukup Iya. kayak Nantinya tahu jadi aja. guru komputer gitu. Ada kayak gitu. Nah kalau kayak gitu teh yang saya tahu kan kalau dari FKIP misalkan kalau di Unpas nih ada PTI gitu ya. Misalkan kalau dari teknik informatika dari apa namanya itu bisa nanti ke sananya itu kalau udah lulus walaupun dari teknik juga sebetulnya bisa itu jadi guru. Dan kayak dari PTI ya kalau misalkan dari Unpas, nah itu kan basicnya adalah pendidikan ya, pendidikan kan teknologi informatika. Nah nanti gelarnya kan S1 ya, S1-nya itu gelarnya SPD gitu, jadi sarjana pendidikan gitu. Tapi nantinya sarjana pendidikannya yang memang kan prodinya teknologi informatika, ya jadi guru komputer kesananya tuh gitu, seperti itu. Nah ya mungkin ya di situ ada tantangan barunya ketika memang ketika mau berani mencoba ya pasti ada sesuatu yang baru yang ditemukan gitu. Nah apakah ada sedikit peluang untuk berani mencoba daripada alih-alih merasa takut duluan gitu? Ya ada. Nah, ada. Nah soalnya kan kalau saya paham yang saya dengar dari awal, kalau benar-benar kayak tetap ngambil di prodi PAI gitu, itu tuh kan kayak stuck gitu loh, kayak benar-benar stuck, kayak susah kan nyingkroninnya gitu dengan pekerjaan yang memang jadwalnya juga kan kebijaksanaan dari unitnya yang seperti itu. Sedangkan Teteh kan tadi mengatakan saya aku tetap berusaha untuk mempertahankan pekerjaan, karena kan kalau pekerjaan intinya kan kita bekerja ngasilin uang, kalau kuliah kita ngeluarin uang, kita tidak bisa kuliah tanpa bekerja kan seperti itu ya. Kalau bekerja ini adalah mungkin di gaji yang kita dapat sebagian ditabung untuk kuliah. Nah mungkin apa pencariannya itu adalah Teteh mencari wawasan lagi, mencari informasi lagi nih ya, goalsnya apa gitu. Yang penting kan Teteh ingin jadi guru kan, nah itu yang menjadi tujuan awal. Dan tadi juga kan di prodi PAI itu Teteh kurang ini ya, maksudnya bukan kurang sih, itu ada opsi-opsi pilihan yang lain gitu. Berarti Teteh bisa membuka peluang yang lain gitu, peluang prodi yang lain, jadi pemilihan yang lain yang bisa memang fleksibel, yang bisa match gitu dengan pekerjaan, jadi keduanya imbang gitu. Bekerja berjalan dan kuliah juga nanti Teteh akan tetap berjalan gitu, dan sesuai dengan harapan Teteh ketika goalsnya nanti bisa menjadi guru gitu, ngajar gitu. Nah apakah ada insight gitu? Ada, sekarang agak terbuka sih pikirannya. Ya Pengen nyoba lagi. Kalau emang harus mengulang dari nol, enggak ya yang lain ya. Ya ada terbesit sekarang. Ya Udah kebuka ya. Soalnya kan yang saya tahu Teteh kan yang Teteh sampaikan tuh baru 2 semester ya. Iya. Sebelum apa ya tenggelam lebih jauh gitu ya kan. Kalau udah di semester 4, 5 itu kayak kan udah kayak kalau nggak bisa, kalau menurut saya kalau berpikir di semester 4, 5 itu ketika mau mengulang itu kayaknya ini deh terlambat ya. Nah kalau sekarang masih bisa Teteh itu bisa untuk bisa berpikir kembali dan merencanakan plan-plan yang akan Teteh jalankan seperti apa gitu. Jadi dibikin schedule ulang gitu loh, apa yang akan menjadi target pilihan gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Sekarang sudah ada inilah ya, ada pencerahan gitu. Mungkin bisa mencari informasi lebih jauh gitu nantinya. Yang penting nantinya nanti bisa balance gitu antara pekerjaan dan memang jadwal kuliah. Sudah siap dengan resiko yang bisa diambil? Siap. Apa gitu? Apa definisi resiko itu menurut yang Kalau yang menurut saya tahu dan alamin ya,
resikonya paling kayak dari jam tidurnya, Iya. terus resiko dari daya tahan tubuh, yang penting itu sih. Iya. Terus cara ngaturnya juga gimana, apalagi kan di usia sekarang nih kayak lagi asik-asiknya main nongkrong betul. gitu. Iya. Paling itu resikonya. Ya, resiko yang sudah akan teteh terima sudah siap ya, mulai dari jam tidur, kesehatan gitu kan, daya imunitas tubuh, kemudian memang di usia yang saat ini adalah harusnya memang banyak nongkrong dengan teman-teman, harus fight menghadapi semua ini gitu, dan berjuang ketika memang ada harapan yang ingin dicapai. Berarti kita sudah siap dengan semua resiko yang akan diambil. Bagus. Nah, sudah mantap ya, sudah matang gitu ya dengan segala plan yang akan dicapai. Nah, baik. Berarti sekarang kita evaluasi dulu ya. Boleh dilihat ini PR-nya. Ternyata yang lebih sama kayak kemarin. Ya, tidak apa-apa. Coba saya lihat dulu. Nah, di sini kita sudah mengerjakan homework di sesi 1 nih. Perubahan apa yang terjadi pada diri Teteh setelah melakukan sesi konseling di sesi 1? Perubahannya sekarang kayak lebih ceria lagi, terus nggak terlalu jadi si otaknya nggak terbesit mikirin tentang kuliah nih. Iya. Jadi udah kayak sedikit demi sedikit itu teh kayak udah mulai nggak dibiasain buat mikir untuk masa depan, bukan nggak mikir masa depan, tapi nggak terlalu gitu. Jadi udah enjoy aja gitu. Bagus. Berarti Teteh sudah bisa mengambil pelajaran yang positif dari sesi sebelumnya, ketika memang sekarang sudah tidak terlalu kepikiran gitu ya, dan sudah bisa enjoy dalam menjalani hari-hari gitu, dan memang bukan berarti tidak memikirkan masa depan, akan tetapi menikmati momen-momen setiap harinya saat ini gitu. Masa depan tetap diplankan, akan tetapi itu tidak terlalu untuk selalu dipikirkan gitu. Oke, bagus ya Teh. Nah, kemudian di dalam melakukan homework ini ada hambatan nggak yang dilalui gitu? Kesulitan apa yang dihadapi? Nggak ada sih kan kesulitan. Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Tapi semuanya berjalan dengan baik ya, lancar. Oke, nah kalau misalkan diskalakan kembali nih setelah kita melakukan sesi yang kemarin ya, terus sekarang di sesi kedua nih, kira-kira sekarang skalanya bertambah tidak? Menurut saya pribadi Ya nggak apa-apa walaupun sedikit gitu, jangan langsung ke atas ya, pelan-pelan saja gitu. Nah, di skala berapa yang dirasakan? kan waktu itu teh ada di skala Ada di, masih ingat kan? skala bukan 3, berapa teh waktu yang sesi 1 teh? Sekitar di skala ini ya, di skala ya betul, ada di skala 3 ya. Betul, ada di skala 3. Sesi 1 kan ada di skala 3 Ya, ada naik berapa? paling naiknya kan majulah ke 4. Ayo ke 4. Alhamdulillah ya, walaupun naik sedikit, ada progres dari sebelumnya gitu ya, ada di skala 4 nih. Alhamdulillah ya, walaupun memang sedikit ada kenaikan, memang itu adalah yang diharapkan gitu. Nggak apa-apa lah ya, itu berproses, dan memang di setiap harinya yang penting sudah bisa mindful gitu ya, lebih enjoy gitu menjalani hari-hari. Nah, ini ya
sudah memiliki dua skema yang sudah dijalankan, dan yang di sesi pertama juga kan sudah diajarkan skema kognitif dan homeworknya juga sudah dikerjakan. Nah, mungkin saya boleh pegang handphone ya, boleh coba buka video atau rekaman, boleh, atau rekaman aja, rekaman suara. Rekaman suara. Berapa saja yang bisa merekam suara itu dan nanti didengarkan kembali. Oh, nanti diulang lagi. Ya, jadi di save nanti didengarkan kembali. Coba, saya ingin bertanya, self-talk teteh yang negatif itu teteh mengatakan apa? Ini yang teteh. Ya, Nah, itu ya. ya, ini teteh mengatakan apa self-talknya itu? Terlalu memikirkan Nggak, ya, yang itu merasa tidak berguna. Oke, jadi selalu mengatakan pada diri adalah saya tidak berguna. Ya. Coba teteh rekam suara sendiri berulang-ulang sampai teteh merasa tidak mau mengucapkannya lagi. Coba katakan, iya, saya tidak berguna, saya tidak berguna. Coba ulang-ulang sampai tidak mau mengatakannya lagi. Saya tidak berguna, 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 saya tidak berguna. Coba perdengarkan kembali. Dengarkan kembali apa yang sudah direkam. Saya tidak berguna, 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 saya tidak berguna. Coba ketika teteh mengatakan itu pada diri, apa yang teteh rasakan? Coba katakan. Yang dirasakan pastinya sih sedih ya. Sedih. Selain sedih, Kayak rasa aja sih. down gitu. Diri ini sedih, kemudian down gitu. Ada lagi? Udah. Kayaknya lemes banget. Lemes ya. Oke. Nah, ketika self-talk negatif ini dikatakan pada diri, coba teteh ubah dengan self-talk yang positif. Coba teteh mengatakan apa di self-talk positifnya? Ketika teteh mengatakan di sini juga seperti ini, mengatakan ini, Saya bangga pada diri sendiri. coba, dan teteh mengatakan saya bangga pada diri sendiri dan saya bisa keluar dari zona untuk tidak stuck lagi gitu. Coba teteh katakan berulang-ulang dan rekam suara itu dan nanti didengarkan kembali dan katakan itu secara berulang sampai teteh tidak mau mengatakannya lagi. Coba. Diulang aja. Boleh. Saya bangga pada diri sendiri, 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 saya bangga pada diri sendiri. Coba dengarkan kembali rekamannya. Saya bangga pada diri sendiri, 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 saya bangga pada diri sendiri. Bagaimana perasaannya? Kalau mendengar ini sih apa ya, merasa kalau senang sih belum ya, masih ada di tengah-tengah. Soalnya kalau emang dibilang bangga pada diri sendiri untuk saat ini, kayaknya masih berada di belum di puncaknya. Iya. Jadi masih ada di ambang-ambang. Gitu.
tapi ketika memang tadi sudah mengatakan di self-talk positif negatifnya dan di self-talk positif nih, kira-kira self-talk mana yang membuat merasa teteh lebih nyaman? Kalau kata saya bang pada diri sendiri, Iya. karena udah sejauh ini kan udah bisa bertahan. Berarti lebih nyaman dengan self-talk yang Iya. positif. Berarti teteh akan memilih self-talk yang positif. Oke. Nah, ketika teteh sudah mau memilih self-talk yang positif, oke. Nah, di sini saya akan menuliskan self-talk negatif teteh. Nah, di sini ada tulisan self-talk negatif yang teteh punya. Sekarang berhubung teteh sudah menentukan pilihan, yaitu teteh lebih memilih self-talk yang positif. Sekarang silahkan memas-mas kertas itu, ya, sama sambil rasakan, itu udah buang jauh-jauh. Dan sekarang teteh boleh melempar ke area mana saja. Anggap saja itu adalah visualisasi bahwa teteh sudah melempar jauh-jauh semua pikiran negatif dan semua rasa yang negatif yang ada pada dalam diri. Boleh silahkan lempar di mana saja, ya boleh. Ya, oke, ke tong sampah lebih tepat. Oke, bagus. Nah, ketika memang sudah dibuang, gimana sekarang rasanya? Anggap itu adalah sebuah visualisasi bahwa semua yang ada, yang pikiran negatif, perasaan negatif, dan self-talk negatif yang kita punya sudah kita lempar jauh-jauh. Perasaannya tenang. Oke, sekarang perasaannya sekarang tenang ya. Oke, bagus. Nah, sekarang saya inginnya kita menuliskan beberapa jenis kegiatan ya. Oke, teteh boleh menuliskan poin berapa saja di sini. Tuliskan beberapa jenis kegiatan, nama jenis kegiatannya apa, terus positifnya apa, negatifnya apa. Misal gitu ya, jenis kegiatannya itu misal bermain bersama teman. Positifnya berarti kan menambah silaturahim. Negatifnya bosan dengan tema yang dibicarakan. Pasti kan setiap kegiatan ada positif negatif yang kita terima. Coba boleh menuliskan beberapa jenis kegiatan yang Kalau misalkan menonton itu termasuk jenis kegiatan? Iya, betul jenis kegiatan. Tapi positifnya kalau nonton itu kan kita mendapatkan hiburan. Betul. Negatifnya apa? Apa namanya, jadi lupa waktu. Betul, seperti itu. Berapa ini tuh? Bebas aja. Bebas.
mau menuliskan berapapun tidak terbatas. Udah sih, kalau lagi di sela-sela hari bekerja kurang lebih ini. Oke, coba lihat. Ya. Oke. Cukup bagus ya. Ini ada beberapa jenis kegiatan yang belum dilakukan gitu ya. Oke, nah tadi kan Teteh sudah memilih di self positif nih. Nah kira-kira rencana apa yang akan Teteh jalankan untuk mewujudkan dari self positif tersebut? Rencananya itu paling dari mulai kayak memperbaiki diri itu termasuk Oke, satu memperbaiki diri gitu ya. Memperbaiki diri itu maksudnya seperti apa? kayak bisa apa namanya berpikirnya sekarang lebih ke arah positif. Oke, berpikir positif gitu. Terus kayak mencari wawasan lagi. Mencari wawasan. Oke, apa lagi? Mencari wawasan baru. Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Ada lagi? Hal positif yang akan dilakukan Teteh untuk mewujudkan dari sifat positif tadi adalah yaitu salah satunya memperbaiki diri gitu, jadi bisa berpikir positif tentang apa yang terjadi dalam hidup ini, kemudian mencari wawasan baru gitu, dan yang terakhir yaitu mencoba hal baru gitu, yang tadinya memang takut atau tidak bisa dicoba terlebih dahulu, jangan dipikirkannya takutnya dulu begitu, tapi dicoba ya seperti itu. Nah dari rencana yang akan Teteh lakukan, rencananya mulai kapan hal ini akan dilaksanakan? Sekarang. Oke, mulai sekarang, mulai hari ini pun. Iya. Oh. Kalau misalkan besok kan nggak ada yang tahu ya. Iya, bagus. Oke, berarti hal-hal positif ini akan dilakukan mulai hari ini juga gitu ya, mulai sekarang hari ini gitu. Bagus sekali, itu adalah sebuah perencanaan yang memang luar biasa. Nah, setelah kita di penghujung sesi, apakah sesi ini dirasa cukup deh? Dirasa cukup. Tapi ya mau Boleh. emang saya tuh ada kayak rasa takut duluan sebelumnya. Cara untuk mengatasinya gimana kira-kira? Soalnya belum apa-apa tuh kayak bergerak takut asin tuh bisa. Kan kita tadi sudah mengatakan di poin 1 apa? Yang di poin 1 hal yang positif untuk mewujudkan adalah berpikir positif. Nah, itu yang sudah terpikirkan. Jadi ketika memang ada takut duluan yang dimikirkan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu kan negatif. Ubah menjadi sesuatu kalimat yang positif. Saya bisa, saya mampu. Mungkin seperti itu ya. Jadi dari negatif ke positif ini kan yang akan kita lakukan, yaitu berpikir positif. Oke. Nah, pelajaran apa yang dapat diambil dari sesi konseling kali ini? Pelajaran yang bisa diambil sampai saat ini bisa untuk berpikir ke arah yang positif, mencoba berpikir ke arah yang positif lagi. Terus nggak stuck di pikiran atau di zona yang itu, bisa untuk keluar dari zona itu. Jadi ke diri sendiri setelah sesi konseling ini juga kayak ngerasa udah dicerita banyak, jadi ke dirinya udah plong, udah kayak jadi Oke, lanjut. Jadi hikmah yang dapat diambil dari sesi konseling kali ini yaitu ketika
sudah mampu berpikir positif gitu ya, dan lebih enjoy menjalani hari-harinya gitu, dan tidak stuck gitu, bisa membuka atau membuka pikiran dan hal-hal baru gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi, seperti biasa ya, ada penugasan rumah kembali yang harus dijalankan setiap harinya sebelum nanti kita akan evaluasi bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nanti kita pertemuan selanjutnya mau di hari apa? Apakah akan di Selasa depan kembali atau mungkin mau di hari Senin ba'da zuhur? Bisa? Boleh? Bisa. Hari Senin saya kan ada jadwal ya. Mungkin saya bisanya itu di ba'da zuhur sekitar jam 1 bisa, atau mungkin nanti kita kabar-kabari lagi ya, nanti lewat di saya nanti akan misalkan kalau ada hambatan atau reschedule ulang. Berarti untuk sementara kita keep dulu di hari Senin di jam 1 ya. Oke, baik. Nah, ini kalau waktu hari Senin depan nanti jadwal kerja atau jadwal kerja berarti bisa ya. Mungkin nanti saya izin lagi ke Bu Resa dan itu meluangkan waktu ya di jam kerja. Baik, ini penugasan sesi 2 ini seperti yang tadi dituliskan ya. Boleh silahkan tulis jenis kegiatan yang memang dilakukan setiap harinya gitu ya, apa aja tuliskan saja gitu ya, itu kan random aja gitu ya. Sisi positifnya apa dan negatifnya apa, kita evaluasi nanti kita di minggu depan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.